Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kami hormati yaitu Bapak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi kewirausahaan dan juga teman-teman dari R6I yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bisnis plan kelompok kami yaitu bisnis plan bimbingan belajar. Nama saya Alfa Salviana. Nama saya Rafidah Hanifah. Nama saya Qoriah. Nama saya Naina Hafiza Nurbeti. Yang pertama yaitu latar belakang. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi terhambat. Banyaknya sekolah dan universitas yang menganjurkan untuk belajar di rumah melalui daring atau online. Banyaknya kesulitan wali murid dan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui daring, terutama dalam pemahaman materi yang diberikan oleh guru. Wali murid merasa kesulitan untuk menyampaikan materi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Dari permasalahan tersebut membuat kami terpikirkan untuk mencari solusi yang tepat. Bimbingan belajar merupakan hal yang tepat mengenai permasalahan tersebut. Maka untuk itu kami mengadakan bimbingan belajar guna mempermudah proses pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan, dan tujuan pembelajaran pun menjadi efektif dan efisien. Tujuan pendirian usaha. Tujuan kami dalam menjalankan usaha ini yaitu membangun usaha yang belum ada di daerah kami, mencapai keuntungan dalam jangka panjang, sehingga harapannya usaha ini dapat berkembang dengan pesat, sekaligus membantu peserta didik dalam pemahaman materi pada kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Penyelenggaraan. Bimbingan belajar ini diselenggarakan oleh 4 mahasiswa Unindra, yaitu Alfa Salviana, Rafidah Hanifah, Qoriah, dan Naina Hafiza. 4 mahasiswa ini melihat masalah dalam proses pembelajaran daring yang kurang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada tempat penyelenggaraan. Tempat penyelenggaraan kami ini letaknya di Jalan Kampung Panjang, Gang Talang 2, RT 5 RW 6, nomor 64, di Kabupaten Bogor, Kecamatan Bojonggede. Kami memilih tempat tersebut karena letaknya sangat strategis untuk usaha bimbel kami, lalu ramai penduduk, dan di sekitar kami juga banyak anak-anak dari SD sampai SMA. Lalu nyaman dan aman. Target konsumen kami yaitu siswa-siswi SD, SMP, dan SMA dengan mata pelajaran yang kami ajarkan yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Lalu SWOT. Yang pertama itu strengths atau kekuatan. Di sini kami memiliki tutor-tutor yang berkualitas karena kami berasal dari Universitas Indah Prasta PGRI. Lalu metode pelajaran yang menarik, yang dibuat kekinian sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini dan mudah dipahami tentunya oleh siswa-siswi. Lalu kami biaya yang terjangkau, program yang dibuat sesuai dengan kurikulum siswa. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, program hampir sama dengan pesaing lainnya. Kurangnya promosi, jadwal bimbingan belajar yang kadang tidak sesuai dengan siswa-siswi yang lainnya, kota yang makan banyak. Lalu yang ketiga, opportunity.
letak yang strategis, dekat dengan sekolah-sekolah favorit, dan dekat-dekat dengan rumah penduduk, adanya kebijakan pemerintah tentang standar kelulusan siswa. Yang keempat itu ada threat, ancaman. Banyaknya bimbingan belajar lain, dan banyak juga bimbingan belajar online. Selanjutnya itu ada 4P. Yang pertama adalah produk. Jasa yang kami sediakan adalah bimbingan belajar dan kami juga mengadakan pretest setiap menjelang UTS dan UAS. Yang kedua adalah price. Harga yang kami tawarkan sangat terjangkau dengan tempat bimbingan belajar daripada tempat bimbingan belajar yang lain. Yang ketiga yaitu promosi. Kami mempromosikan bimbingan belajar kami melalui akun media sosial kami, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan website. Dan kami juga menyediakan program uji coba gratis pada pertemuan pertama, dikhususkan untuk penduduk sekitar tempat bimbel kami. Yang terakhir adalah place. Tempat bimbingan belajar kami letaknya sangat strategis. Kami juga menyediakan fasilitas lengkap seperti Wi-Fi dan tempat yang nyaman untuk anak-anak yang belajar di bimbingan belajar kami. Yang terakhir yaitu ada model kanvas bisnis plan dari bimbingan belajar kami. Yang pertama yaitu ada K-Partnership. Mitra dari bimbingan belajar kami ada guru-guru sekolah dalam radius tertentu. Lalu pendirian usaha bimbel lain. Yang kedua adalah K-Activities. Yang pertama promosi, yang kedua pengajaran, yang ketiga training, dan yang terakhir adalah materi yang selalu diperbaharui. Oke, selanjutnya ada key resource. Yang pertama yaitu ada material developer, dan yang kedua ada koordinator dari guru. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition yang diberikan di dalam bimbel kami yaitu yang pertama ada pengajaran yang menyenangkan, di mana bimbel kami mengajarkan pengajaran untuk anak-anak peserta didik untuk menyukai mata pelajarannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada harga yang bersaing. Kita bimbingan belajar kami menyediakan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Dan yang ketiga ada materi. Materi yang diberikan di dalam bimbingan belajar kami yaitu materi yang sesuai dengan kurikulum sekolah, sehingga peserta didik dapat memahami pemahaman materi dari sekolah. Yang terakhir yaitu ada pembelajaran yang berkualitas, di mana tutor-tutor di dalam bimbingan belajar kami merupakan tutor-tutor yang berkualitas, sehingga pembelajaran pun menggunakan strategi yang tepat dan dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada customer relationship. Melalui customer relationship ini kita membuat laporan bulanan mengenai perkembangan peserta didik di dalam bimbel kami, berupa laporan bulanan mengenai keaktifan di kelas, serta nilai-nilai pada pretest-pretest yang diberikan secara bulanan di dalam bimbel kami. Selanjutnya ada channel. Channel itu promosi via media sosial, penyebaran affiliate ke penduduk sekitar. Contohnya yaitu dengan bisa juga melalui mulut ke mulut. Misalkan ada beberapa murid yang kita ajarkan, terus orang tua muridnya merasa puas dengan apa yang kita ajarkan, kemudian orang tua murid itu menyampaikan ke sahabat terdekatnya, tetangganya, atau bahkan saudaranya untuk menaruh anaknya pada bimbel kita.
via media sosial, promosi via media sosial itu kita menggunakan Instagram atau Facebook untuk untuk mempromosikan tempat bimbel kita, kualitas kita, tempat kita, atau fasilitas yang mereka terima, contohnya seperti itu. Kemudian ada customer segment, yaitu wali murid yang membutuhkan bimbingan belajar dalam menambah pemahaman peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh Hani. Lalu ada cost structure. Di sini di Crash Start di bimbel kami terdapat biaya SDM dan administrasi. Yang kedua itu biaya promosi, baik promosi di media sosial maupun promosi di lingkungan sekitar seperti menyebarkan pamflet. Lalu biaya cetak materi bagi siswi. Lalu ada revenue stream, iuran bulanan bimbingan belajar. Kami setiap bulannya melakukan iuran bulanan bimbingan belajar. Sekian dari proposal bisnis kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.